Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yunus Alfian, mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Saya ingin menyampaikan tentang hubungan materi perkuliahan filsafat hukum dengan dikaitkan pada kondisi di Indonesia saat ini. Rekan-rekan sekalian, selama kita mengikuti proses perkuliahan materi filsafat hukum, saya dapat memperoleh pemahaman yang cukup mendalam tentang itu apa filsafat dan apa itu filsafat hukum. Di mana filsafat adalah kumpulan semua pengetahuan atau kebijaksanaan, kearifan melalui proses berpikir yang intens, yang logis, ilmiah, bersifat mendalam dan bebas. Bebas di sini dalam arti tidak terikat pada dogma, tradisi, atau agama yang dilandasin oleh ingin mencari kebenaran. Itu dikatakan filsafat. Seseorang berkontemplasi tentang dirinya, siapa dirinya, untuk apa dirinya dilahirkan, untuk apa dirinya ada, dan seterusnya, sampai menemukan jawaban bahwa dirinya seperti ini, harus seperti ini. Itu mungkin salah satu bentuk dari berfilsafat ya. Jadi berkontemplasi ini beda dengan kita hanya merenung biasa atau bahkan menghayal, beda. Jadi kontemplasi, lebih merenung secara dalam tentang hakikat sesuatu hal. Nah, filsafat hukum apa? Filsafat hukum ini cabang dari ilmu filsafat yang mempelajari hakikat hukum secara mendalam, rasional dan kritis, dengan tujuan untuk memahami mengapa hukum itu ada, apa tujuan hukum, dan bagaimana hubungan hukum dengan moral, dengan keadilan, dan kekuasaan, serta bagaimana seharusnya hukum itu ditegakkan. Selain itu, dari mata kuliah yang saya dapat, materinya, ada 4 ruang dalam filsafat, yaitu ontologi, aksiologi, epistemologi, dan teleologi. Nah, itu apa ontologi? Ontologi ini berkaitan dengan berpikir sesuatu itu ada. Jadi misalnya pertanyaannya, apakah manusia itu? Apa yang disebut dengan adil? Itu ontologi. Kemudian epistemologi itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan untuk mendapatkan satu pemahaman tentang yang disebut ada tadi. Misalnya, bagaimana kita tahu tentang manusia. Misalnya, bagaimana kita tahu tentang hukum. Misalnya, bagaimana cara mengetahui hukum itu adil. Itu epistemologi.
Kalau aksiologi apa itu? Nah, ini terkait tentang nilai atau disebut theory of value. Jadi yang mempelajari atau mengkaji tentang nilai-nilai benar dan salah, nilai baik dan buruk. Jadi berkaitan dengan nilai. Yang terakhir teleologi itu berkaitan dengan tujuan. Jadi misalnya mempelajari tentang tujuan hukum ini, tujuannya apa? Untuk apa hukum itu dibuat? Jadi dalam filsafat dikenal dengan 4 ruang tersebut. Mulai pertama orang mikir, kenapa ini ada ya? Kemudian mencari jawaban tentang adanya itu dengan cara apa ya? Dengan epistemologi tadi, dengan ilmu pengetahuan. Kemudian aksiologi tadi ya berkaitan dengan nilai. Nilai tentang baik buruk, nilai tentang benar salah, dan terakhir teleologi tadi, tujuan. Jadi tujuan hukum itu apa sih? Esensinya, hakikatnya apa? Yaitu kita udah paham dari beberapa teori bahwa tujuan hukum itu sebenarnya untuk keadilan dan kemanusiaan. Nah, selanjutnya dari filsafat hukum ini juga satu hal yang juga penting dari saya menyimpulkan dari materi, yaitu kita manusia, diri kita itu harus bisa menjadi hakim buat diri kita. Maksudnya apa menjadi hakim buat diri kita? Yaitu kita harus bisa menilai tentang diri kita dari sudut kebijaksanaan. Kita bertindak, berbuat, membuat keputusan, menjalankan kewenangan, itu harus betul-betul dilandasin dengan pertimbangan moral, etika, dan hakikat dari tujuan hukum itu tersendiri. Jadi kita harus bisa menjadi hakim buat diri kita. Dan itu gampang-gampang susah. Tidak semua orang bisa menilai atau menjadi hakim buat dirinya. Gampang mengkoreksi orang lain, gampang menilai orang lain, tapi belum tentu dirinya mampu mengkoreksi dirinya sendiri. Nah, itu yang tadi saya bilang gampang-gampang susah. Kita bisa lihat banyak penegak hukum, hakim yang mampu membuat keputusan terhadap terdakwa berdasarkan aturan-aturan hukum tertulis gitu. Tapi apakah yang bersangkutan bisa membuat atau menilai, berkontemplasi sebelum membuat keputusan tersebut dari sisi yang lain, keadilan umpamanya. Jadi kalau kata Profesor Sacipto Raharjo, ada istilah hukum progresif, di mana seorang hakim harus bisa membuat terobosan hukum yang tidak terpaku pada teks tertulis dari norma atau aturan, atau istilahnya tidak terpaku pada positivisme hukum. Jadi
harus betul-betul paham tentang esensi dari tujuan hukum tersebut. Nah, kondisi saat ini juga terlihat bahwa di masyarakat, terutama di para penegak hukum, masih sangat jauh dari filsafat hukum. Filsafat, filosof adalah pencipta kebijaksanaan. Harusnya penegak hukum punya kesadaran sebagai seorang filsuf atau orang yang mencintai kebijaksanaan. Banyak putusan-putusan hakim yang sering terlihat, kata orang, tebang pilih. Kalau terhadap pelaku kesalahan atau pelaku kejahatan yang notabene berasal dari kekuasaan atau punya uang, sering putusannya ringan. Dan kenapa ringan? Biasanya ada unsur permainan di belakangnya, jual beli perkara atau menerima suap, atau ya tadi, karena pakewuh bahwa yang bersangkutan atau masih berada dalam lingkaran kekuasaan. Atau hukum juga dipergunakan oleh penguasa untuk menekan pihak-pihak yang berseberangan dengan penguasa, pihak-pihak yang sering mengkritisi penguasa dengan cara yang sekarang atau yang sering disebut orang dikriminalisasi. Nah, jadi hukum jadi alat penguasa untuk menekan pihak lain yang berseberangan dengan penguasa. Jadi tujuan hukum bergeser. Nah, disinilah pentingnya pemahaman filsafat dalam diri seseorang penegak hukum agar dia bisa menjalankan profesi penegak hukumnya berlandaskan filosofi orang yang mencintai kebijaksanaan, seperti teori pernyataan dari Socrates. Nah, ini memang jadi PR bersama buat tidak hanya buat para dosen atau pengajar tentang filsafat, tapi juga semua kalangan terpelajar, terdidik, untuk terus-menerus mensosialisasikan tentang hakikat dari hukum ditinjau dari sudut filsafat hukum. Apa itu tujuannya? Apa itu hakikatnya? Jadi seperti kasus-kasus yang ada saat ini, itu yang dilakukan oleh para penegak hukum itu sangat mencerminkan tidak paham dengan hakikat tujuan hukum, tidak paham dengan filosofi dari hukum itu, dan juga tidak paham tentang bahwa di dalam profesinya itu ada moral, ada etika, ada rasa tanggung jawab yang harus dipegang teguh. Itu yang dapat saya sampaikan dari pemahaman saya terhadap materi kuliah filsafat dan filsafat hukum, dan dikaitkan dengan kondisi di Indonesia saat ini, bahwa menjadi beban besar bagi para intelektual untuk mencerdaskan bangsa ini, dan terutama menyadarkan bagi para penegak hukum semua
baik itu hakim, jaksa, polisi, advokat, notaris, dan semua yang terlibat dalam hukum, baik itu dalam proses pembuatan hukum di lembaga legislatif maupun dalam pelaksanaannya dari sisi penegakan hukum. Demikianlah paparan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.